Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 Mina dan Arafah yang kami hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertemu dan membersamai kegiatan belajar putra-putri kita selama 1 semester ke depan. Bapak Ibu, di sini perkenankan kami untuk menyampaikan alur kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan bersama-sama. Kita bekerja sama ini selama 1 semester ke depan, yakni di semester 2. Adapun di semester 2 ini nanti akan terdapat 3 unit plan, yang itu artinya terdapat 3 proyek untuk anak-anak kita. Untuk unit plan yang pertama akan saya paparkan. Berikut ini adalah profil unit plan yang pertama, yakni kita menggunakan tema 5, yakni mengenai cuaca, dengan tujuan pembelajaran untuk mengembangkan potensi diri dalam mengetahui kondisi cuaca yang ada di lingkungan sekitar. Dan final proyek dalam unit plan yang pertama ini itu nanti endingnya adalah membuat maket taman atau dena. Adapun karakter yang dikembangkan dalam proyek yang pertama ini yaitu kreatif, tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri dengan alokasi waktu selama kurang lebih 30 hari atau 1 bulan untuk menyelesaikan proyek ini dari tahap awal hingga tahap akhir. Nah, untuk alur unit plan masih sama seperti alur unit plan yang di semester pertama, yakni menggunakan alur 7M dari kegiatan mengagumi, kemudian menghayati, meneliti, merealisasi, mengkolaborasi, mengaktualisasi, dan yang terakhir adalah memberi. Bapak Ibu, di setiap alur ini nanti saling berkaitan jadi dari sebelum ke menghayati nanti melewati tahap mengagumi terlebih dahulu dan begitu seterusnya sampai tahap memberi. Dalam proses pembelajaran ini kami mengharapkan kerjasama Bapak Ibu untuk menjaga semangat belajar anak-anak supaya senantiasa mengerjakan penugasan ataupun mengikuti kegiatan, proyek, dan kegiatan pembelajaran setiap harinya agar alur unit plan ini bisa terlaksana dengan baik sehingga tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam proyek ini bisa tercapai secara penuh, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan untuk kegiatan yang pertama alurnya yaitu mengagumi. Fokus kegiatan mengagumi yaitu kita menanamkan kepada anak supaya anak itu mampu menemukan tanda kebesaran Allah. Dalam unit plan yang pertama, kegiatannya yaitu mentadaburi ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164 dengan tujuan untuk mengetahui bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah di bumi ini itu sangat banyak. Akan tetapi kegiatan untuk mengagumi ini kita kaitkan dengan tema 5, yakni tentang cuaca. Jadi kita ambil ayat yang sesuai dengan tema dalam proyek kita, seperti itu. Nah, di sini fokusnya di ayat tersebut dijelaskan bahwasanya menjelaskan tentang terjadinya hujan ya. Seperti itu. Kemudian alur yang kedua yaitu menghayati. Untuk kegiatan menghayati, fokus ke pembelajarannya untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam suatu peristiwa ataupun kejadian. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan melihat fenomena yang berkebalikan dengan keadaan normal. Dalam proyek ini, nanti siswa akan kita ajak bersama-sama untuk melihat fenomena yang berkebalikan dengan keadaan normal ataupun keadaan yang baik-baik saja, seperti itu. Itu nanti kita akan belajar dan membelajarkan anak itu melalui video ataupun materi yang terdapat dalam modul ataupun nanti akan kami sharingkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu tahap meneliti. Untuk tahap meneliti ini tujuannya yaitu untuk mengetahui dan mengumpulkan banyak informasi. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa lebih kuat memorinya, lebih memahami makna materi yang ada di dalam proyek ini. Kegiatannya di sini nanti ada kegiatan belajar yang normal seperti penugasan,
terus kemudian modul dan sebagainya. Itu ada juga kegiatan di luar modul seperti maksudnya di luar ruangan seperti itu ya, seperti ada mengamati cuaca di sekitar rumah, mengamati kondisi lingkungan tentang perubahan cuaca, dan juga di sini ada kegiatan untuk berkunjung ke tempat wisata seperti itu. Untuk kegiatan berkunjung ke tempat wisata ini dilaksanakan karena nanti ini berkaitan dengan proyek market. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ataupun kami mendampingi siswa untuk memahami, untuk sebelum masuk ke dalam market itu kita memang harus melewati tahap berkunjung ke tempat wisata terlebih dahulu. Jadi anak-anak mengobservasi langsung itu nanti menjadi bahan market seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap merealisasi. Ini fokusnya untuk mengembangkan dia kreativitas. Kegiatannya siswa merancang desain market. Itu bisa bentuknya 3 dimensi ataupun desain denah. Itu nanti dan dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Di sini mengapa menggunakan rambu-rambu lalu lintas? Karena kita menyesuaikan dengan indikator capaian pembelajaran pada materi di kelas 3 seperti itu ya. Kemudian untuk desain market ini merancangnya sesuai dengan hasil observasi yang sebelumnya. Jadi hasil observasi di tempat wisata seperti itu. Lalu yang kelima yaitu tahap mengkolaborasi. Di sini siswa diharapkan mampu berkomunikasi, baik itu dengan orang tua, dengan lingkungan di sekitarnya, ataupun dengan Bapak Ibu guru. Juga siswa mampu untuk mempersiapkan alat dan bahan untuk membuat market. Seperti itu ya. Jadi nanti di sini lebih ditekankan kepada adab. Adab bagaimana anak itu berkomunikasi, bagaimana anak itu meminta pendapat, bagaimana anak itu nanti menentukan pilihan, mau memilih alat dan bahan apa saja, lalu misalnya membeli di mana dan sebagainya. Itu nanti tugas kita sebagai orang yang lebih dewasa untuk mendampingi dan juga mengarahkan seperti itu. Nanti misalnya ada sesuatu yang kurang tepat mungkin dalam adabnya atau apa, nah itu bisa kita tekankan dan bisa kita lihat indikatornya dalam tahap ini. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu tahap mengaktualisasi. Di tahap mengaktualisasi ini kegiatan siswa yaitu praktik membuat marketnya. Jadi membuat marketnya ini sesuai dengan pilihan atau rancangan anak bersama orang tua sebagai pendamping. Di sini Bapak Ibu ataupun kami sebagai guru tugasnya hanya mendampingi saja. Nanti biar anak sendiri yang berkreasi seperti itu, okay? Dan juga kita mengawasi, misalnya nanti dalam menggunakan cutter ataupun benda-benda yang tajam seperti itu. Kita mendampingi supaya itu anak tetap safe dan juga aman, tetapi anak juga mampu mengembangkan kreativitasnya untuk membuat market sesuai dengan kemampuan anak masing-masing dan juga daya imajinasinya seperti itu. Lalu tahap yang terakhir yaitu memberi. Di tahap yang memberi ini kegiatan anak yaitu memberikan produk kepada orang lain. Cara memberinya menggunakan video presentasi dari karya yang dibuat. Itu nanti video promosi ya, ataupun menawarkan hasil produk. Jadi menjelaskan seperti itu, menjelaskan produk yang telah ia buat seperti itu. Kemudian hasil presentasinya itu nanti dibagikan melalui sosial media. Seperti itu, seperti biasanya yang biasanya kita laksanakan di semester pertama. Nah, nanti endingnya seperti itu. Kita akan berbagi di sosial media karena kondisi sekarang yang belum memungkinkan untuk kita berbagi secara langsung seperti itu. Nah, Bapak Ibu, demikian pemaparan alur 7M yang dapat kami sampaikan. Apabila nanti terdapat pertanyaan ataupun kendala ketika dalam proses pembelajaran, monggo Bapak Ibu bisa langsung menghubungi kami, saya Bu Nisa atau Pak Arifin selaku wali kelas seperti itu, dan dikomunikasikan saja. Misalnya ada kendala, ada hambatan dan lainnya, atau kondisi anak ketika mengerjakan proyek itu misalnya terdapat hambatan, itu monggo bisa dikonsultasikan langsung kepada kami.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kasiron.